بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala gerahmati kita mandum. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan alhamdulillah di malam yang berbahagianya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita bersualam dalam acara interaktif kita. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di pertemuan yang berbahagia ni bak malam uronyo akan dilanjutkan pembacaan kitab kita Sittah Mawadhi' minas Sirah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di malam yang berbahagianya tayo datang poin yang keput. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh rahimahullah, al-mawdi'ur rabi', poin yang keput. Qissatu Abi Talib, kisah Abi Talib. Jadi Abu Talib, sebagaimana kali dia ada pemandum, beliau adalah salah siro paman Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam beliau memiliki padip ro paman. Na yang Islam dan na yang mati dalam keadaan musyrik. Adapun paman Nabi alaihi salatu wassalam yang Islam adalah Hamzah. Hamzahnya adalah saudara dari Abdullah, bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah adalah orang yang sangat mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga disebutkan tentang kibal yang dalam Islam pernah yang gua berburu di bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesalahan di samping Kaabah. Maka trulah dari Abu Jahal, kemudian dicela Nabi alaihi salatu wasallam dengan celaan yang luar biasa. Ditenak Nabi dengan kata-kata yang sangat kotor. Nah, salah siro budak ni bak odean, ia dengar dari celaan yang diucapkan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di budaknya kerja abah Hamzah. Hamzah ni bawa dia yang dalam Islam. Begahlah abah Hamzah, ayah Abu Imarah yang kunyah kan. Bahawa saji Abu Jahal lun kalon dikun ke keponakan ron dengan perkataan yang sangat-sangat kotor. Dicela keponakan ron dengan celaan yang sangat-sangat kasar. Maka Hamzah radhiyallahu an dibawatan langsung tersolut emosi. Langsung kejak kenan bak tempat keramaian yang tempatnya di mana Abu Jahal tengah geduk gecela Nabi alaihi salatu wasalam, kejak kenan Hamzah kemudian na panah bak jaro kemudian gekek Abu Jahal sehingga terluka Abu Jahal ni bawatian. Abu Jahal na saudara samping ni bawatian sehingga bengihlah awaknya. Inapoh daripada Hamzah. Maka ikan Abu Jahal benpo. Sungguh
GN ka luncela GN ka betul karena lu puji karena lu luncela daripada keponakan GN. Jadi waktu gepoh Abu Jahal ke le Abu Hamzah ke le Hamzah pu ke draw ne kun ke Muhammad dalam keadaan lun kalau ikuti daripada agama Muhammad akan dibawa watayan Hamzah le gepoh Abu Jahal bak muka beliau pun berangkat dan terbit daripada ucapan yang kali dia sebutkan saya. Jadi ni bawa dia yang dalam nama Islam. Kemudian selanjutnya Allah Azza wa Jalla lebih bertengok kepada Hamzah dan beliau pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian gedamalah dalam Islam. Beliaunya wafat tak kala terjadi perang Uhud. Yang paman Nabi yang nama Islam. Kemudian menasib paman Nabi yang nama Islam itu Abbas bin Abdul Muttalib. Yang pergi kedama Nabi, kedama dalam Islam. Dan disebutkan bahawasanya setelah wafat Nabi alaihi salatu wassalam, trik udih lehnya yang baru wafat, baru meninggal. Yang pergi nani yang teraja adalah Abdullah bin Abbas, seorang ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ubud. Kagak ajarkan le Nabi alaihi salatu wasallam tentang ilmu agama. Kemudian nasi deh paman Nabi yang hana item nama Islam. So Abu Lahab. Abu Lahab yang paman Nabi item nama Islam. Bahkan dia menjadi orang yang memerangi Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengumpulkan manusia di bawahnya, orang Nabi pegah kibang pendapat orang-orang apabila khabarkan bahawa sajina orang yang ingin dicela ataukah na orang yang ingin diserang orang kiban pendapat orang-orang. Maka dipegah tu bahawa saji kamu percaya wahai Muhammad karena orang adalah orang yang jujur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak manusia untuk beriman dengan pu yang gemilai Nabi. Maka Abu Lahab menyebut yang akan tabat laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Kemudian Allah berfirman ayat tabat yada abi lahabi wa tab ila akhir ayat. Ya Abu Lahab seharusnya kebela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang menjadi duri terbesar di dalam menghalangi daripada dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh orang-orang musyrik di bawah dayan, maka di antara perjanjian boikot adalah hanyut pembelah barang kepada Bani Hashim. Hanyut pembelah barang kepada Bani Abdul Muttalib. Di bawah dayan Abu Lahab haitem bela Nabi. Adapun Bani Muttalib ataukah Bani Hashim yang lain ibela Nabi, meskipun sebagian orang yang musyrik, sebagian orang yang ke Islam. Namun ibela Nabi, namun Abu Lahab memang haitem bela. Sehingga ketika teruk daripada orang yang pembelah barang ke kaum muslimin, ni bawa orang yang kai boikot, yang ada embargo, ikut le Abu Lahab. Nyo barang ben pembelah kuayan. Nyo barang dalam belah kulun. Padin pembelah kuayan mesti dik no. Dan belah itu dengan harga yang lebih mahal itu. Yang penting ben pembelah kuayan. Kibam buruk daripada Abu Lahab kan membela Nabi alaihi salatu wasallam di bawah dia, bahkan dia menjadi orang yang paling bengih dan memerangi Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian menasihat di antara paman Nabi yang hantim dalam Islam adalah Abu Talib. Yang kekayaan lah yang ingin kita bahas ni bab malam yang berbahagianya. Abu Talib, beliau bernama Abdi Manaf. Jangan Abu Talib. Beliau bernama Abdi Manaf. Jadi Abu Talib adalah orang yang jaga Nabi SAW dari umur 8 tahun sampai Nabi SAW raya. Guru mandum le Abu Talib. Dan Abu Talib betul-betul sangat cinta kepada Rasul SAW. Jadi Abu Talib sebagaimana kali yang sebutkan nangnya Abdul Manaf. Jadi sebagai orang dipegah dengan Imran.
Jadi na ayat dalam Al-Quran surah Al-Imran. Jadi pegah oleh urut-urut dari kalangan Syiah, pegah bahwasanya makna daripada ayatnya adalah Abu Talib. Jadi Imrannya Abu Talib, adapun Ali Imran yang keluarga Abu Talib. Wajib ingin disucikan daripada keluarga Abu Talib. Namun yang dipegah lewatnya adalah sebuah kesesatan yang luar biasa. Bahwasanya Imran di dalam ayatnya adalah hamba Allah Azza wa Jal yang bertakwa. Adapun Abu Talib, beliau adalah orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Jadi nan Abu Talib nyan kan Imran, namun Abdul Manaf. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan tentang permasalahan Abu Talib adalah Abdul Manaf kan Imran, sebagaimana yang dinukilkan daripada perkataannya dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi Abu Talib betul-betul kecintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendakwahkan Islam ni baotean, kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasallamnya hana memudar mentang lagi set. Meskipun yang gemel oleh Nabi alaihi salatu wasallam menyelesihi pu yang kepegal oleh Abu Talib. Jadi ketika orang musyrik ingin disakiti Nabi, ingin diilahnya Nabi dengan semisal ji, maka Abu Talib berdiri di depan untuk menghalangi orang-orang musyrik menyakiti daripada keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kecintaan yang luar biasa kepada Nabi. Bahkan ketika kaum musyrikin di bawah dia dengar dan antara urung-urung hebat kaidah dalam Islam, Umar di bawah dia, kemudian Hamzah, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang sebagian nurian adalah urung lain sekolah pertama Islam, kaidah dalam Islam, maka kaum musyrikin pun dipegallah daripada sabah rencana haji, iaitu untuk poh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahannya gedengar oleh Abu Talib. Abu Talib gedengar bahawasanya keponakannya dalam incaran pembunuhan. Maka gejaklah Bani Hashim, gejaklah Bani Abdul Muttalib, anak-anak Abdul Muttalib. Kemudian kepegah bahawasanya nyo salah satu daripada saudara dia kena ipoh. Maka oleh kedaya harus bela. Maka ni bawa dia urun dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, mereka pun berdiri menjadi tameng untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pembunuhan Tiro atau yang hantar bela ni wadian so iaitu Abu Lahab. Adapun yang lain wajib bela Nabi alaihi salatu wasallam meskipun sebagian orang masih berada dalam keadaan musyrik. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam diembargo, diboikot oleh kaum musyrikin hampir lehun. Luar biasa pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Barang Habib Publo ke Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, kemudian menyona daripada Urinang Habib menikah dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, menanti sebalik ji. Wajib boikot habis-habisan agar kaum musyrikin yang wajib dikalan kelemahan kaum muslimin, agar wajib lemah dikalan agar kaum muslimin lemah, yang tujuan daripada kaum musyrikin. Tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah dia, beliau luar biasa kesabaran di dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sekilas tentang kiban perjuangan Abu Talib di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca becut, faman fahimaha hasanan wa ta'ammal iqraruhu bitauhid, dan apabila adanya terpahami dengan pemahaman yang betul, yang jeroh,
dan perhatikan kiban Abu Talib pengakuan ngan terhadap tauhid, wa hasun nas alaih, dan geajak manusia untuk memegang daripada agama Islam, wa tasfihi uqulul musyrikin, dan beliau mencela akai-akai orang musyrik, wa mahabbatihi liman aslam wa khala'a syirk, dan Abu Talib ni bawatian cinta betul kepada orang-orang yang Islam dan melepas diri daripada kesyirikan. Summa badala umruhu wa maluhu wa auladuhu wa ashiratahu fi nusratil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mat. Dan Abu Talib ni bawatian gepabih daripada umum untuk gepabih gekerahkan seluruh daripada harta, kemudian gekerahkan daripada anak-anak kalian dan keluarga kalian untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kalian meninggal. Ini perjuangan Abu Talib luar biasa di dalam membela Nabi alaihi salatu wasallam dan membela kaum muslimin. Summa sabruhu 'alal masyaqqah al-'azimah wal 'udwatul balighah. Kemudian Abu Talib ketika melakukan perkara-perkara yang tersebutkan benar, membela Nabi alaihi salatu wasallam dengan pembelaan yang luar biasa, maka kalian harus bersabar dari hal-hal yang sangat sulit dan permusuhan yang betul-betul nyata yang dijuk oleh orang-orang musyrik kepada kalian. Dan ni bawa dia sama-sama musyrik. Kemudian hang getim untuk giak cela Rasulullah, hang getim untuk giak bela kaum musyrikin untuk menghina diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujud karena nyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keponakan lu, hana mungkin lu untuk giak bela daripada orang-orang musyrik yang kenukian. Sampai disebutkan ketika yang gecok daripada anak keluarga ke, kemudian geduk dengan Nabi alaihi salatu wasallam kat sebuah lembah ni bak wadian, di mana lembahnya adalah tempat kaum musyrikin diembargo daripada kaum muslimin harus tinggalkan ni bak wadian. Maka ikutlah sebagian kaum musyrikin, wahai Abu Talib, puja ron nak ajak kenan. Ron sama dengan kamu sid. Orang-orang yang menyembah berhala, puja ron nak ajak kenan. Nah urusan ron luang dengan awaknya. Maka ikutlah Abu Talib, lun hana lun kalen. Atih pu yang urang-urang pegat kepada keponakan long, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nyo bentuk kecintaan Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaum musyrikin ni bak watian betul-betul bengih kepada Abu Talib. Bahkan ketika Abu Talib meninggal, wajib betul-betul senang luar biasa. Puja benar, karena salah satu pengganggu berahli kaum musyrikin yang kagadah berkan hak ina ganggu Nabi betul-betul kerana Abu Talib. Ina Abu Talib kamu meninggal, maka leluasalah kaum musyrikin di dalam dipegat hal-hal yang nagat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi Abu Talib merasakan hal-hal yang sangat-sangat berat dan permusuhan dari kaum musyrikin karena gebela Nabi alaihi salatu wasallam dan kaum muslimin niba wadian. Jadi yang kita sebutkan tentang kebam pengorbanan Abu Talib, makanya inti dia yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Lakin lamma lam yadkhul fihi wa lam yatabarra min dini awal lam yasiru musliman. Namun selama yang dalam utama dalam Islam, nyo inti dan hana berlepas daripada agama awal, itu agama kaum musyrikin, maka hana dikun sebagai sira urang muslim. Nyo inti yang disebutkan di pengorbanan yang pegat berkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam luar biasa, makanya hana berguna macam puja benar karena hana gedamang dalam Islam.
nyo adalah perkara yang sangat-sangat penting yang harusnya ada pemendum. Bahawa saja sira urang meskipun melakukan amal kebaikan yang sangat-sangat bantu kau melakukannya dan semisal ji. Namun ketika urian hana beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mandum hana guna api membecut. Karena berjumlah karena yang paling penting adalah yang pun beriman. Selanjutnya baru amal soleh. Kadang lebih daripada amal kebaikan tanpa keimanan, maka hana berguna api membecut. Sehingga menalah kadang nak urung-urung melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan kesyirikan kepada Allah. Kemudian melakukan amal kebaikan yang sangat-sangat lakukan dan semisal ji. Namun apabila orang yang sedang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka niscaya amal kebaikan yang ia lakukan akan gugur mendung. Allah berfirman, "In asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Apabila engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan gugur seluruh daripada amal kebaikan yang engkau lakukan. Jadi yang paling penting pun pondasi je lah tauhid. Yang paling penting pun pondasi je lah iman. Karena pada amal kebaikan yang dilakukan apabila kau dibarengi dengan keimanan, kau dibarengi dengan tauhid, maka tidak berguna sedikit pun sebagaimana Abu Talib. Ya, Abu Talib sebagaimana kita sebut kamu no. Kiban luar biasa. Pengorbanan kepada Nabi namun hana berguna api membacut. Ma'annahu yu'tadhar min dhalika bi anna fihi musabbah li Abi Abdul Muttalib wa li Hashim wa ghairihima minal masyayikhihim. Jadi Abu Talib nyo gelake uzur lah yang bahasa tayo. Puji hang dia dalam Islam, puji hang dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anggap ketika yang kedama dalam agama Islam ataukah yang semisal ataukah beriman dengan Rasul alaihi salatu wasallam, maka yang merupakan pencelaan kepada bapa kan Abdul Muttalib dan Hashim dan kedua mereka daripada syekh-syekh urungan. Nyo sebab hang tim dalam Islam, hang tim beriman dengan agama yang gemeli Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Udah begah de Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, hadha alladhi mana'aha wa huwa nukhawitun wal asabiyatul jahiliyah. Nyo adalah perkara yang menghalangi daripada Abu Talib untuk dama dalam Islam. Karena apa? Karena fanatik daripada fanatik jahiliyah. Jadi nyalah sebab ya dalam Islam, sehingga orang-orang yang memiliki fanatik daripada jahiliyah sebagaimana Abu Talib nyo sangat-sangat sulit dama dalam Islam. Sangat-sangat sulit dalam menerima dari kebenaran. Nyo lagi orang-orang Yahudi kiban awak ji dikenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kenal Nabi. Namun haitim nama dalam Islam pun kerana fanatik luar biasa. Fanatik nyanyi luar biasa sehingga haitim nama dalam Islam. Menyata ikut yang lemah dia. Ya, bah. Menyata ikut daripada Rasulullah yang dia ada perendah diri dan semisal. Sehingga di antara orang haitim nama Islam tak sabar haji Abu Jahal. Lagi yang rupa sih karena fanatik terhadap kaum Roy ibad watian. Dia kan disebutkan tak kala Abu Talib sakit, insya-Allah kisahnya akan dah cerita sih. Nale rauru ni ibad watian.
Nainan Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian Abu Jahal, kemudian Musaib bin Hazm. Yang wajih Lay al-Makhzumi, jadi dari Quraisy namun dari Bani Makhzum. Menyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talibnya berasal dari Bani Hashim, sama-sama Quraisy. Jadi orang saling bersaing. Jadi menyo Bani Hashim orangnya galak geju makanan kepada penduduk haji. Awak Bani Makhzum yang dipimpin oleh Abu Jahal ni harus lagi nanti. Kemudian ketika mesti Bani Hashim yang dilakukan daripada perkara-perkara yang gad, awak MP di berlembah-lembah agar baik jalur dengan Bani Hashim, agar kalau orang maknya memang dua saingan berat dalam berbuat kebaikan. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nibak watian, beliau mengaku sebagai nabi dan berdakwah kepada manusia, maka Abu Jahal punyo hai toh cara celah kiban. Diminta cara agar ji beik saingi nabi. Dia menang kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama mukjizat yang diberi Allah azza wajal pada Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga kerana yang dan dah salah satu sebab jizid. Dia item daripada agama Islam. Agama Islam berarti kalau dia pelemah daripada kaum Roy sendiri. Ni bab dan dipikir oleh Abu Jahal. Adapun dua orang yang lain, Abdullah bin Abu Umayyah, kemudian Sa'id bin Musaib bin Hazm, orang ketamuan dalam Islam dan gebah daripada asabiyah, fanatik daripada kaum gebah untuk hidayah Islam. Jadi fanatik terhadap kaum dan yang semisalnya ini adalah salah satu sebab yang akan menghalangi seorang hamba Allah azza wajal dari mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di kisah saya, iaitu Abu Talib dan Abu Jahal. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nyala sekilas tentang kisah Abu Talib. Jadi Abu Talib, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau wafat dalam keadaan musyrik. Abu Talib wafat dalam keadaan musyrik, sebagaimana dalil-dalil sangat yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun orang-orang yang menyelesaikan Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahannya, bagaimana kali disebutkan di awal, itu dari kalangan orang-orang Rafidhah dan yang berjalan bersama dengan mereka, yang mengatakan bahwasanya Abu Talib yang mati dalam keadaan beriman. Bahkan sebahagian mereka mengatakan bahwasanya Abu Talib yang lebih utama daripada sahabat Muhajirin. Lebih utama dari Abu Bakar, lebih utama daripada Umar dan semisalnya. Makanya merupakan anggapan yang sangat-sangat keliru karena wujud karena ledah dalil yang tu dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan bahwasanya Abu Talib meninggal dalam keadaan di atas kekafiran, meninggal di atas keislaman. Baik. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun tentang faedah yang jid dan cocok dari bacaan yang kali dah baca saya, bahawa saja sidra orang sebagaimana kali dia ada pemandum hanjut kan mengaku mentau Islamnya agama yang betul. Hanjut enan. Harus bagi orang untuk utama dalam Islam. Kadang sebagai orang Islam yang good, Islam yang jerah, Islam yang mengajarkan kebaikan. Enak mentau. Namun hendak utama dalam Islam, maka hanya sia-sia mendum. Sia-sia mendum. Sebagaimana Abu Talib. Abu Talib menyokaian di bawah watian berlepas diri ataukah getun celaan di bab manusia, maka yang kedama dalam Islam, namun hai getun celaan bab manusia, kemudian anggap dalam tamu dalam Islam yang secara otomatis lagi dah celah daripada apa-apa yang akan meninggal. Jadi hai getun dalam babnya sehingga yang mati dia ada kekufuran. Jadi perjuangan yang ia lakukan dalam membela Nabi, kemudian dalam getun badan di bab watian, maka sia-sia mendung.
Karena apa juga? Karena hana gede mengiman. Menanti tidak orang. Meskipun kebaikan yang dilakukan yang sangat-sangat ketika hana beriman kepada Allah, nak beriman kepada Rasul, maka la yanfa, hana berguna pi membacut. Baik, ayo wal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang akan kita sebutkan kisah wafat Abu Talib. Kemudian akan disebutkan pada beberapa faedah yang berhubungan dengan kisah yang InsyaAllah ta'ala selanjutnya kita akan datang tentang poin yang kelima dari kitab yang ditulis oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Ayo oleh khawatal kiram, mungkin Ibu Malam yang berbahagianya yang jalan Tuhan sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita yang mendu. Lebih dan kurang doa lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.